semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Vina Viana dengan NIM 19033135, mahasiswa S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan bencana alam tanah longsor pada materi fisika hukum Newton. Jangan lupa simak videonya baik-baik ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai tanah longsor itu sendiri. Seperti yang terlihat pada gambar bahwa tanah longsor ini merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah menuruni lereng. Bencana tanah longsor dapat diintegrasikan pada pembelajaran fisika pada bahasan hukum Newton. Material tanah longsor yang berada pada lereng gunung dapat dianalisis menggunakan hukum Newton pada bidang miring, seperti pada gambar di atas. Yaitu pada gambar di atas merupakan gambar sebaran gaya pada bidang miring, di mana pada gambar didapatkan gaya berat berupa Wx dan Wy, dan juga pada gambar terdapat sudut atau theta. Nah, jika lereng makin curam, artinya sudut kemiringan lereng bertambah atau tetanya semakin besar. Nah, maka saat θ-nya semakin besar, maka Wx juga akan semakin besar, sedangkan Wy-nya akan berkurang. Nah, dari pernyataan tersebut didapatkan persamaan, yaitu Wx sama dengan W sin θ, dan Wy sama dengan W cos θ. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang dapat mengganggu kestabilan lereng yang dapat menyebabkan tanah longsor. Di antaranya yang pertama ada gaya gravitasi. Pada lereng berupa bidang miring, gaya gravitasi atau gaya berat dapat diuraikan menjadi komponen gaya gravitasi pada arah sumbu Y yaitu Wy dan pada arah sumbu X yaitu Wx, seperti pada gambar di samping. Yang kedua yaitu ada gaya gesek. Selain gaya gravitasi, gaya gesek juga berperan dalam proses terjadinya tanah longsor. Pergerakan massa tanah pada puncak lereng mengakibatkan hilangnya kestabilan sistem yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ketika gaya gravitasi lebih besar daripada gaya ikat antar material dan gaya gesek, maka pergerakan tanah pasti akan terjadi. Pada gambar 3 ini menunjukkan kestabilan gaya yang terjadi pada sistem ketika terjadi tanah longsor. Selanjutnya yaitu keterkaitan hukum Newton dengan tanah longsor. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu hukum pertama Newton dan juga hukum kedua Newton. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu benda, ketika benda pada keadaan diam, maka benda tersebut akan terus diam. Sedangkan pada keadaan awal benda itu bergerak, maka benda akan terus bergerak dengan kecepatan konstan dan percepatannya 0. Nah, secara matematis, hukum pertama Newton ini ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Hukum kedua Newton membicarakan ketika sebuah benda dikenai gaya luar. Nah, gaya luar yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan benda mengalami percepatan searah dengan gaya luar yang bekerja kepadanya. Secara matematis, hukum kedua Newton dituliskan dengan sigma F sama dengan ma. Nah, berdasarkan gambar 2 yang sudah kita tinjau tadi, gaya ditinjau pada arah sumbu Y. Nah, dari tinjauan sumbu Y ini, kita menggunakan hukum pertama Newton dan juga hukum kedua Newton. Sigma Fy sama dengan 0 yang merupakan hukum pertama Newton, maka didapatkan W sin θ dikurang gaya gesek sama dengan ma. Nah, di sini ma-nya dipindahkan ke ruas kiri sehingga W sin θ dikurang ma sama dengan gaya gesek. Nah, pada ruas kiri ini merupakan gaya pendorong dan pada ruas kanan merupakan gaya penahan. Nah, ketika gaya pendorong lebih besar dari gaya penahan, maka pada lapisan tanah tersebut akan terjadi pergerakan tanah yang akrab disebut dengan tanah longsor. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekian dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.